Oke, selamat pagi saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Di sini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang katekese dalam kehidupan pribadi-pribadi. Perlu kita ingat bahwa pengertian dari katekese adalah pengajaran, pendalaman, dan pendidikan iman seorang Kristen semakin dewasa dalam iman. Setiap orang yang sudah dibaptis berhak mendapat kematangan iman dan katekese yang memadai. Maka diberikan program katekese yang beragam sesuai kebutuhan yang berbeda-beda, seperti usia subjek dan status hidup. Maka di sini kami akan menjelaskan beberapa katekese yang ada dalam kehidupan pribadi-pribadi. Yang pertama yaitu katekese dan keluarga. Di dalam lingkungan katekese keluarga, ada pula katekese dalam keluarga, yaitu yang pertama, katekese bersama keluarga. Katekese dalam keluarga yaitu keluarga merupakan pemakluman iman karena menjadi tempat alamiah di mana iman dapat dihayati dengan cara sederhana dan spontan. Keluarga juga memiliki hak istimewa, yaitu meneruskan Injil dengan menghidupkan dalam nilai-nilai kemanusiaan yang mendalam. Mendalam di sini yaitu munculnya pengertian tentang Allah, langkah-langkah awal dalam doa, pendidikan moral suara hati, dan memahami tentang cinta manusiawi. Yang kedua yaitu katekese bersama keluarga. Gereja mewartakan Injil kepada keluarga. Komunitas Kristiani adalah keluarga dari keluarga-keluarga dan sekaligus menjadi keluarga Allah. Katekese bersama keluarga ditandai oleh suatu gaya pemahaman yang rendah hati dan suatu pewartaan yang konkret, tidak teoritis dan terlepas dari problem-problem pribadi. Katekese bersama keluarga juga untuk mendampingi atau menyokong keluarga-keluarga dalam tugas meneruskan hidupnya, membantu mengembangkan spiritualitas keluarga yang autentik. Dan yang ketiga, katekese keluarga. Keluarga mewartakan Injil. Katekese dalam keluarga menjadi sumbangan khusus yang diberikan oleh keluarga-keluarga Kristiani. Dengan kepekaan mereka sendiri terhadap berbagai peziarahan iman yang ditawarkan oleh komunitas. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang katekese bersama anak-anak dan kaum remaja. Nah, tentu pada umumnya kita sudah tahu apa itu katekese. Katekese merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas pewartaan Injil yang diamanatkan Yesus Kristus. Nah, pada umumnya orang tua adalah sebagai pendidik utama dalam hal iman kepada anak-anak dan kaum remaja. Dan katekese dalam pembinaan anak-anak dan kaum remaja khususnya hal tentang mencakup penyampaian ajaran Kristen yang pada umumnya diberikan secara sistematis. Nah, maksud dari poin pertama ini ialah mengajar atau membina anak-anak secara sistematis, pengajaran melalui tahap demi tahap secara teratur. Sebagai besar, anak-anak belum sepenuhnya secara langsung dapat memahami atau mengerti apa yang diajarkan. Maka dari itu, kita sebagai pengajar berinisiatif mempunyai cara yang menarik agar mereka dapat memahami dan mudah dimengerti. Contohnya, kita bercerita atau kita mendongeng, bermain peran, dan sebagainya. Dan prinsip-prinsip pembelajaran bagi anak-anak, hal ini berkaitan tentang suatu tujuan atau aktivitas yang memotivasi hal tujuan merupakan suatu tujuan atau merupakan sebuah komponen yang utama sebagai aktivitas pembelajaran antara proses kegiatan yang bertujuan. Nah, oleh karena itu, keberhasilan suatu strategi pembelajaran dapat dirasakan atau keberhasilannya
bila anak-anak didik mencapai tujuan dan juga mempunyai motivasi yang mengandung makna dorongan dari dalam jiwa anak-anak untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Nah, saya lanjutkan ke katekese dalam realitas kaum muda. Di katekese ini, hubungan mendalam antara kemungkinan usulan pembaruan iman pada orang muda dan kesiapsediaan gereja untuk memudahkan dirinya. Katekese dalam dunia orang muda selalu perlu diperbarui, diperkuat, dan dilaksanakan dalam konsep pelayanan pastoral orang muda yang lebih luas. Maka, ditegaskan perlunya kegiatan pastoral untuk menyesuaikan katekese dengan orang-orang muda yang mampu menerjemahkan pesan Yesus ke dalam bahasa mereka. Katekese itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama katekese bersama anak-anak pra-remaja, katekese bersama kaum remaja, dan katekese orang-orang muda. Mari kita bahas ke katekese bersama anak-anak pra-remaja. Masa remaja dicirikan tepatnya dengan campuran emosi-emosi yang kontradiktif dan berubah-ubah. Masa para remaja juga merupakan waktu yang di dalamnya diolah kembali gambarannya tentang Allah yang diterima pada masa anak-anak. Selain itu, katekese diundang untuk mengakui peran utama dalam diri anak-anak remaja untuk menciptakan lingkungan relasi-relasi kelompok yang bermakna. Ini contohnya di kelompok biak, ya semacam itu. Nah, kita lanjut ke katekese kaum remaja. Katekese bersama kaum remaja, masa ini dicirikan dengan dorongan kepada mandiri dan pada saat yang sama. Dalam perjalanan iman mereka, para remaja perlu didampingi oleh saksi-saksi yang meyakinkan dalam menarik. Pentinglah bahwa katekese hendaknya dilaksanakan dalam pelayanan pastoral kaum muda dengan nuansa pendidikan dan panggilan yang kuat. Ini contohnya di kegiatan rekat dan ya kelompok-kelompok semacam remaja begitu. Kita lanjut ke katekese bersama orang-orang muda. Dari sudut pandang pengalaman religius ada variasi yang sangat besar. Banyak orang muda menunjukkan suatu dorongan kepada pencarian akan makna, solidaritas, dan tanggung jawab sosial. Maka pelayanan pastoral orang muda dari gereja akan menjadi pertama-tama animasi yang bersifat manusiawi dan misioner, mampu mengenali dalam pengalaman manusiawi tanda-tanda cinta, kasih Allah, dan panggilannya. Hal ini mengajak komunitas Kristiani memperhatikan khusus kepada pembinaan katekis-katekis muda. Maka harus dipikirkan cara-cara baru dari kegiatan pastoral dan katekese yang dapat membantu komunitas Kristiani untuk berinteraksi bersama orang-orang muda, dewasa, dengan menyongkong mereka dalam proses perkembangan mereka. Ini contohnya di katekese kaum muda ini dicontohkan di OMK begitu. Terima kasih. Oke, selanjutnya katekese bersama orang dewasa. Percakapan iman dengan orang-orang dewasa harus dipertimbangkan secara serius pengalaman dan tantangan yang dihadapi di dalam kehidupan mereka. Pertanyaan mereka sangat banyak dan bervariasi tentang iman. Tugas untuk mematangkan iman, pembaptisan menjadi tanggung jawab pribadi yang terutama harus dirasakan oleh orang dewasa sebagai prioritas karena ia dilibatkan dalam suatu proses pembentukan identitas pribadi yang berkelanjutan.
Katekese bersama orang-orang dewasa merupakan suatu proses pembelajaran personal dan komuniter yang bertujuan untuk memperoleh mentalitas iman, seperti di Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhannya sesuai dengan kepenuhan iman. Dan ada juga tugas umum dan khusus. Katekese bersama orang-orang dewasa memiliki tugas untuk membimbing dan mendidik pembentukan karakter-karakter khas orang Kristiani dewasa dalam iman. Katekese juga harus memperkenalkan bacaan kitab suci dan cara doa yang penuh iman. Unsur dan kriteria untuk katekese orang dewasa yaitu 1. Menjadi ekspresi komunitas gerejawi. 2. Kehidupan Kristiani secara keseluruhan. 3. Pelaku bersama-sama para katekis sendiri. 4. Menjaga situasi mereka sebagai perempuan dan laki-laki. 5. Menjaga koordinasi. Adapun bentuk-bentuk khusus dalam katekese orang-orang dewasa. Yang pertama, katekese sebagai inisiasi yang benar dan tepat ke dalam iman, yakni pendampingan para calon baptis dan sakramen-sakramen inisiasi melalui pengalaman katekumenat. Dan yang kedua, katekese sebagai inisiasi baru ke dalam iman, yaitu seperti pendampingan bagi mereka yang meskipun telah dibaptis namun belum menyelesaikan inisiasinya. Yang ketiga, katekese sebagai penemuan kembali iman melalui pusat-pusat konsultasi, atau dalam bentuk lain yaitu suatu program evangelisasi yang ditunjukkan kepada mereka yang disebut orang-orang yang jauh. 4. Katekese untuk pewartaan iman di lingkungan-lingkungan kehidupan, pekerjaan, rekreasi, atau pada kesempatan perwujudan kesalehan umat atau ziarah di tempat-tempat suci. Dan yang kelima, katekese bersama pasangan-pasangan nikah pada kesempatan penerimaan sakramen pernikahan. Yang keenam, katekese untuk pendalaman iman yang bertolak dari kitab suci atau dari suatu dokumen, magisterium, atau dari riwayat hidup orang-orang kudus dan para saksi iman. Yang ketujuh, katekese liturgis, yang bertujuan untuk mengambil bagian secara sadar dalam perayaan-perayaan komuniter. Dan yang kedelapan, katekese tema-tema moral, budaya atau sosial politik yang bertujuan untuk mengambil bagian dalam kehidupan masyarakat yang hendaknya aktif dan diilhami oleh iman. Dan yang terakhir, katekese dalam konteks pembinaan khusus para pelaku pastoral yang merupakan kesempatan istimewa untuk peziarahan iman. Selanjutnya adalah katekese bersama kaum orang lanjut usia. Orang lanjut usia adalah harta pusaka ingatan dan seringkali menjadi penjaga nilai-nilai suatu masyarakat. Gereja memandang orang-orang lanjut usia sebagai suatu anugerah Allah, kekayaan komunitas, dan memandang pelayan pastoral bagi mereka sebagai tugas yang penting. Berbeda dengan pilihan sosial dan politik, mereka tidak mengakui martabat orang lanjut usia. Katekese yang diberikan pada orang lanjut usia harus memperhatikan aspek-aspek tertentu kondisi iman mereka. Katekese yang diberikan membawa kepada kepenuhan perjalanan iman yang dilakukan dalam sikap penuh syukur dan penantian penuh harapan. Mengapa? Karena orang lanjut usia bersyukur setelah mencapai usia yang mungkin bisa sampai 70-80 tahun dan penantian atas perjalanan hidupnya selama ini.
Terkadang orang tua mencapai usia lanjut dengan luka-luka yang dalam pada jiwa dan badan. Seperti misal mereka mempunyai luka batin yang karena ditelantarkan oleh anaknya lalu diberikan kepada ke suatu perlindungan orang tua atau panti jompo. Katekese mampu menjadi suatu momen cahaya baru dan pengalaman religius serta dapat menolong mereka menjalani situasi ini dengan sikap doa, pengampunan, dan kedamaian batin. Dari sikap doa mungkin kita sebagai katekes bisa membantu mendoakan supaya misal ada orang lanjut usia yang sakit cepat sembuh, serta meminta pengampunan jika karena memang selama kita hidup di dunia tidak mungkin tidak berbuat dosa, serta kedamaian batin agar batin kita menjadi lebih tenang setelah apa yang dilalui selama ini. Katekes suatu pengharapan yang berasal dari kepastian. Perjumpaan definitif dengan Allah adalah sesuatu dengan keadaan kaum orang lanjut usia. Di kitab suci, orang lanjut usia itu dipandang sebagai simbol pribadi yang dengan kebijaksanaan dan rasa takut akan Allah. Dan orang lanjut usia adalah waktu yang berahmat di mana Tuhan memperbarui panggilannya untuk menjaga dan meneruskan iman dengan berdoa serta permohonan. Orang lansia dengan kesaksian mereka bisa memberikan suatu hal penting kepada orang muda, makna hidup, nilai tradisi dan praktik keagamaan serta budaya, dan juga dengan beberapa ingatan mereka juga bisa memberikan suatu pengorbanan generasi masa lalu. Misalnya nenek kita misalnya masih ingat di zaman penjajahan atau mereka juga ikut dalam penjajahan, itu menceritakan bagaimana keadaan Indonesia pada saat itu. Secara khusus, lansia mengambil peran penting dari katekese anak, dewasa, hingga orang muda dengan berbagi cara sederhana kekayaan harta pusaka, kebijaksanaan, dan iman yang mereka miliki. Dari pihaknya, komunitas hendaknya menunjukkan rasa terima kasih atas kehadiran yang berharga ini. Jadi, hubungan antara ingatan dan masa depan dengan tradisi pembaruan menciptakan suatu rantai sejati untuk penerusan iman ke generasi ke generasi. Jadi kita sebagai orang muda berterima kasih dan harus menghargai dengan adanya komunitas orang lanjut usia atau lansia, karena dengan itu kita bisa mengetahui beberapa banyak hal yang ada di dunia. Misalnya karena mereka lebih dulu ada, serta memberikan suatu contoh yang positif serta yang negatif yang tidak boleh kita lakukan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.